Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari membaca. Apa itu hakikat membaca? Pada hakikatnya, aktivitas membaca terdiri dari dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu pada aktivitas fisik dan mental, sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca. Proses membaca sangat kompleks dan rumit karena melibatkan beberapa aktivitas, baik fisik maupun mental. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membaca adalah suatu aktivitas membunyikan rangkaian-rangkaian lambang berupa huruf yang dihubungkan menjadi kata yang memiliki makna tersendiri. Ada beberapa aspek dalam membaca. Yang pertama, aspek sensori adalah kemampuan untuk memahami simbol-simbol secara tertulis atau simbol tertulis. Yang kedua, aspek perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasikan apa yang dilihat sebagai simbol. Yang ketiga, aspek skemata adalah kemampuan untuk menghubungkan informasi tertulis dengan struktur pengetahuan yang ada. Yang keempat, aspek berpikir adalah kemampuan membuat inferensi dan evaluasi dari materi yang dipelajari. Yang kelima, aspek afektif adalah aspek yang berkenaan dengan minat pembaca yang berpengaruh terhadap kegiatan membaca. Interaksi antara kelima aspek secara harmonis akan menghasilkan pemahaman membaca yang baik, yakni terciptanya komunikasi yang baik antara pembaca dan penulis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, Ria. Baik, setelah mengetahui pengertian membaca atau hakikat membaca, materi selanjutnya yaitu tujuan membaca. Tujuan setiap pembaca adalah memahami bacaan yang dibacanya. Dengan demikian, pemahaman merupakan faktor yang terpenting dalam membaca. Peran dalam membaca dirasakan sangat begitu besar karena dengan membaca bisa menambah pengetahuan seseorang. Oleh karena itu, membaca harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuannya meliputi yang pertama yaitu menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kedua, menggali simpanan pengetahuan siswa mengenai bacaan. Yang ketiga, menghubungkan pengetahuan atau skemata siswa dengan bacaan. Yang keempat, mencari informasi untuk pembuatan laporan yang akan disampaikan dengan lisan ataupun tulisan. Yang kelima, melakukan penguatan atau penolakan terhadap ramalan-ramalan yang dibuat oleh siswa sebelum melakukan kegiatan membaca. Yang keenam, mempelajari struktur bacaan. Dan yang ketujuh yaitu menjawab pertanyaan khusus yang dikembangkan oleh guru atau sengaja dibuat oleh pembaca. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudari saya yaitu Utari Putri Azmur. Baik, materi selanjutnya ialah mengenai manfaat dari membaca. Menurut Fajar Rahmawati, manfaat membaca ada 7. Yang pertama, meningkatkan kadar intelektual. Yang kedua, memperoleh berbagai pengetahuan hidup. Yang ketiga, memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Yang keempat, memperkaya pembendaharaan kata. Yang kelima, mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia. Yang keenam, meningkatkan keimanan. Dan yang ketujuh, mendapatkan hiburan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Wiwina. Halo, baiklah saya akan menjelaskan menurut Ngalim Purwoto 1997 mengungkapkan ada faedah dan nilai membaca, yaitu yang pertama di sekolah
Membaca itu sebagai bantuan untuk mendapatkan informasi dari mata pelajaran yang ada. Yang kedua, mempunyai nilai praktis bagi perorangan untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, sebagai penghibur untuk mengisi waktu luang. Yang keempat, memperbaiki akhlak dan bernilai keagamaan jika yang dibaca adalah buku-buku etika keagamaan. Yang kelima, bernilai fungsional, misalnya membentuk daya ingatan.